Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kumara Krida Mustika. Nah, ini kita lagi main-main ke markas seni barong Singo Mustika Putra miliknya Mas Rudi. Jadi ini kita nggak lagi di Blora, teman-teman. Ini saya masih di rumah Semarang. Kebetulan kita punya kesempatan buat main-main ke sesama orang Blora tapi yang mengadu nasib di Semarang. Nah, ini beberapa koleksi barongannya. Oke, kita review satu-satu ya Mas ya. Saya review ya. Nah, ini si putih tahun berapa Mas? 2019 sih Mas. Wow, masih setahun teman-teman. Jadi ini tahun 2019 karyanya Mas Uut Trembul. Ukuran 28 ya Mas. 28. Ini ukuran 28. Kulit kambing teman-teman. Terus ini di sebelahnya Joko Lodro karya Mas Dwi Jikan. Dulu request apa memang ngikut Mas Dwi Mas? Ngikut Mas Dwi. Jadi ini karyanya Mas Dwi. Terus ini macan kumbang. Ini karyanya Mas Dwi juga ya Mas? Mas Dwi. Karya Mas Dwi. Di sebelahnya ini ada rayong sekitar ukuran 25 ya Mas? 25. Ukuran 25. Tapi ini lagi dicopotin teman-teman karena mau diservis ulang. Dikrimbat. Nah ini singa karya Mas Heru Sekar Jompong. Ukurannya cukup besar. Nah, ini juga lagi mau diganti kulit. Terus ini tahun berapa Mas? 2017 Baru ya? Mas. Oh malah 2017 ya? Iya. Ini karya Mas Dwi juga. Mas Dwi karya Jiken. Nah jadi di sini tuh juga ada gamelan teman-teman. Nah ini ada kempol. Jadi ini milik pribadinya Mas Rudi. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Rudi. Nah ini ancak bonang SMP, singkatan dari Singo Mustika Putra. Terus ini ada demung pelok nih, ini yang pelok. Ini juga pelok. Nah udah lengkap loh, keren loh, bagus banget. Oke. Ini satu produksi dengan punya saya, cuma beda warna dikit. Ini juga ada top Bujangganong produksi sinten Mas iki? Niku Semarang Mas. Oh. Mas Ranto Gandong. Ini gubat kuda putih, mahal loh ini teman-teman. Bagi gembuk ya Mas. So, nah ini mahkota ya Mas, mahkota barongan. Mahkota Singo. Mahkota dari singa. Nah ini karya Mas Heru kayak Mas Heru. Mas Heru juga. Keren. Ini kempol laras 6 sama 5 ya Mas? Iya. Kempol laras 6 dan 5. Nah sini sempiok produksinya sendiri loh ini, khas. Ini kalau ada yang mau pesen boleh Mas? Boleh. Nah ini kalau ada yang mau pesen motif jati dan ungker, Dari tas Blora. blurani banget pokoknya. Nah SMP, jadi mau pesen bisa request sesuai inisialnya sendiri. Nah
keren loh nih, blurani banget. Nah, oke, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Rudi. Nah, oke teman-teman, kita sekarang masih di markas Singo Mustika Putra. Nah, ini kita bareng Mas Rudi. Jadi teman-teman ini mengenal Mas Rudi karena dia ini juga memproduksi kaos. Jadi sudah banyak sekali grup-grup barongan di Blora yang bekerja sama dengan Mas Rudi untuk membuat seragam kaos barongan ya Mas. Iya. Kalau mulai di Semarang Mas, domisili Semarang tahun berapa Mas? Saya dari kelas 3 SD Mas. Ini agak geser sini ya Mas. Kelas 3 SD Mas? Kelas 3 SD di Semarang. Tapi untuk membuat kaos sendiri Mas? Sudah hampir 15 tahun Mas. Oh sudah lama banget ya Mas? Iya. Kebetulan CV Rudi Kaos Confection Mas. Jadi memang Mas Rudi ini udah lama berdomisili di Semarang. Di sebelah mana Mas alamatnya? Purwosari Perbalan C nomor 2 Semarang Utara. Jadi teman-teman yang pengen tahu belakangnya stasiun Poncol ya Mas ya. Nggih. Terus pokoknya belakangnya stasiun Poncol. Nanti kalau udah sampai situ tanya daerah sini gitu aja. Mas kalau mulai buat kaos khususnya untuk melayani teman-teman barongan Blora Mas, itu sejak apa? Sejak 2016. Oh berarti 16 tuh bareng saya mulai koleksi barongan teman-teman. Dan Mas ingat nggak Mas grup pertama kali bekerja sama jenengan grup mana? RGS. Yang mana Mas? Yang dolan apa Blora ya? Oh untuk mau Blora. Untuk mau Blora. Oh malah kaos buat RGS waktu itu event untuk mau Blora aku ya. Saya masih ada kaosnya waktu itu. Pertama kali buat itu. Oh. Langsung meranjat ke Singoludro Todanan punyanya Mas Pak Widodo, lanjut Aringga Jaya, lanjut yang lain pengrajin barongan Mas Dwi Karya, Mas Heru. Sampai sekarang udah banyak yang kenal ya. Nah ini kan jenengan kan sebenarnya udah domisili lama di Semarang. Artinya kan mungkin bisa dibilang udah nggak wong Blora, wong Semarang. Oh, Semarang. Nah, kok tertarik Mas sama barongan Blora kenapa Mas? Ya intinya saya pengenalan barongan Blora di Semarang Mas. Intinya satu itu, bagaimana warga masyarakat Semarang bahwa betul-betul oh ini toh barongan Blora seperti ini toh. Memperkenalkan. Tapi ini kan sudah lengkap alatnya, dibilang sudah lengkap lah karena topeng sudah banyak, gamelan pelok selain gitu. Nah itu kan saya sebagai sesama kolektor Mas, tahu lah yang keluar lumayan tetap dari kantong. Nah itu kok bisa senekat itu Mas, kenapa Mas? Ya karena keinginan Mas ya. Kalau saya dari kecil pengen ku apa itu tentang keturutan Mas. Cuma kita memang betul tidak terlalu memaksakan sak mlakune lah. Perjuangan mempunyai alat barongan ini ya hampir 5 tahun kok Mas. Oh, iya. Baru komplit. Tapi keluarga mendukung ya? Mendukung. Karena yang utama juga dukungan keluarga. Tapi ini kan udah berdiri. Kalau Singo Mustika Putra tahun berapa? Mulai akte Menkumham 2018 Mas. 2018. Iya. Jadi Singo Mustika Putra ini bisa dibilang grup Semarang, tetapi keseniannya kesenian barongan Blora. Jadi sama kayak Samenedan juga kan grup Semarang, tapi barongannya barongan Blora. Dan ini sudah resmi teman-teman. Jadi memang banyak grup barongan, tapi sepertinya yang bisa dibilang resmi, artinya resmi punya legalitas, memang nggak semua punya.
Jadi ini saya mewakili pemerintah juga buat teman-teman yang belum punya legalitas, ayo segera diurus biar kita nyaman dalam berkesenian. Nah, kalau untuk pemainnya sendiri mas? Kalau pemain kebetulan SMP tidak punya pakeman ya mas, kebanyakan yang merantau. Tapi kalau jaranan, alhamdulillah anak-anak remaja sini. Itu cara meyakinkan mas, kan ini kan orang Semarang punya kesenian sendiri sebenarnya di Semarang. Nah kok cara meyakinkan mereka buat mau berkecimpung di dunia barungan Blora itu seperti apa ya? Kalau remaja sini kebanyakan malah kepengen sendiri mas, mau ikut sendiri. Kebetulan juga anak dari jaranan juga putra putri dari Blora juga. Oh, berarti di sini tuh banyak yang orang Blora ya? Depan ini Blora Ngawen. Oh alah. Samping ini Kunduran. Banyak, hampir 30% warga Blora di yang sini. membuat mempermudah adaptasi juga. Tapi memang sebenarnya mendirikan kesenian dari daerah lain di apa ya? Istilahnya kita membawa kesenian daerah kita ke tempat perantauan kita memang sebenarnya tidak mudah teman-teman. Mungkin teman-teman di luar daerah pun juga merasakan seperti Mas Anto di Tangerang pun mungkin juga perjuangannya cukup keras juga. Nah untuk SMP sendiri udah pentas di event apa aja mas? Kebanyakan di Sampokong mas, kedua di Kota Lama. Sudah dapat jadwal dan tempat di Kota Lama dari Dinas Kota Semarang. Nah keren, keren banget. Dan di Sampokong hampir setiap bulan, tapi saat ini pandemi ya Iya. berhenti Semua mas, berhenti. aktivitas. Nah itu yang keren gimana Blora sudah punya tempat sendiri teman-teman. Jadi di Semarang itu alhamdulillah udah banyak punya tempat. Karena di Semarang juga ada grup Samenitan juga di sini gaungnya sudah punya nama besar juga di bawah nama Mas Hendy. Kalau ini masih rutin latihan mas? Hampir kalau 1 bulan 1 minggu itu masih 1 kali pertemuan mas. Malah sekarang sering ada Mas Tewel, ada Mas Iya. Dimas, itu malah hampir setiap hari Ganong. latihan. Nah, jadi ini lokasinya di Semarang Utara teman-teman. Jadi rumah saya sekitar ya 45 menitan mungkin lah kalau karena macet juga. Jadi di sini sudah lengkap. Jadi mungkin teman-teman yang berdomisili di Semarang kalau mungkin pengen mengobati rasa kangennya berkesenian nanti bisa menghubungi Mas Rudi Kaos Confection ya. Tapi kalau dari pemerintah Blora sendiri mas, udah pernah ngasih perhatian? Kalau pemerintah Blora sendiri saat ini belum mas. Tapi kalau untuk rekan-rekan dari Blora juga mendukung penuh. Kakak saya yang di Deluangan juga mendukung penuh. Kebetulan saat ini yang dukungnya juga Mas Koirul juga mendukung. Koirul Sami Mulang Joyo. Ya, Om Adi, Mas Dwi Karya, Mas Heru juga mendukung. Alhamdulillah Mas Uut juga mendukung. Kalau dari pemerintah Blora belum saat ini. Jadi nah itu tadi memang ini perjuangannya Mas Rudi benar-benar perjuangan pribadi. Tapi sebenarnya di Blora itu ada beberapa grup di Semarang ada beberapa grup baru Blora teman-teman. Di yang paling senior memang Samenitan punyanya Mas Hendy. Kemudian di sini ada Singo Mustika Putra di daerah Perbalan ya Mas. Iya. Terus ada TMB Taruno Manunggal Budoyo. Oh, iya. Punya Kopra. Punyanya Mas Kopra di bawah pimpinan Mas Kewa. Terus ada Unpahas itu Singo Joyo. Jadi ada beberapa grup barungan memang sebenarnya teman-teman. Jadi mereka semua lah ya diapresiasi karena dengan inisiatifnya sendiri punya niatan besar untuk melestarikan budaya Batu Blora. Tapi KTP jenengan Semarang apa Blora? Semarang. Oh,
Berarti ini murni ya wong Semarang ya. Jadi ini murni wong Semarang, bukan lagi orang Blora. Tapi ini untuk pesanan mas, kaos dari teman-teman Blora masih banyak mas? Alhamdulillah masih mas. Hmm. Sudah masih banyak ini yang pesen ini. Jadi Mas Rudi ini udah banyak sekali menghasilkan kaos-kaos yang dipakai di Blora. Malah sistemnya memang kepercayaan ya mas, nggak ada yang kesini. Tidak ada, semua kepercayaan, transaksi, transfer, barang kirim. Paling yang kebanyakan travel mas, satu hari nyampe langsung diambil di agen langsung. Tapi kalau barongan jenengan ke Blora apa cuma sebatas pesan lewat Ke Blora, asli langsung ke Blora? langsung ke Blora, langsung ke pengrajin nih. Sekalian dolan ngomai masih mas. Ini terakhir pulang Blora kapan mas? Kemarin 1 minggu kemarin mas, acara ponaan nikahan untuk ngawen. Oh iya, pesan barongan lagi mas? Ngerehab, Oh jadi tiap ke Blora ada yang dibawa. ada di bawah. Oh, iya. Jadi sebenarnya saat ini juga akhir-akhir ini memang 4 tahun ini lah ya, saya juga banyak menghabiskan waktu di Semarang sebenarnya teman-teman, karena harus menjalani kewajiban di sini. Jadi saya pun tahu rasanya kangen terhadap kesenian yang dicintai kayak gimana. Di sini pun saya temu kangen bisa ngeliat barongan Blora di sini. Alhamdulillah masih berjalan, dan meskipun di perantauan ini bisa dibilang tidak kalah dari di Blora teman-teman alatnya. Jadi gamelannya udah cakep-cakep, barongannya keren-keren. Yang penting PR-nya lagi adalah gimana menampilkan garapan yang keren juga ya mas. Ya tugas kita itu nanti. Nah ini Mas Rudi juga punya akun channel YouTube, apa ya mas namanya? Singo Mustiko Putro Channel. Nah sesuai, nanti jangan lupa di subscribe teman-teman. Dan juga kedatangan saya di sini juga mengakhiri tur Semarang kali ini. Saya besok balik ke Blora lagi mas soalnya. Jadi kita ada keliling beberapa tempat. Memang ada beberapa yang cancel juga karena adanya pandemi juga. Jadi saya nggak bisa leluasa. Jadi terima kasih Mas Rudi sudah memberikan waktunya. Sama-sama. Nanti kita mengganggu Mas Rudi kerja. Boten. Kita lain kali ketemu lagi. Nanti siapa tahu kalau SMP Pentas kita bisa menyaksikan secara langsung. Amin. Karena biasanya kalau SMP Pentas pun tabrakan dengan jadwal saya, jadi saya belum bisa menyaksikan. Karena biasanya kan pentasnya Sabtu Minggu ya mas. Sabtu Minggu. Nah saya biasanya kalau Sabtu Minggu pulang Blora, jadi Di Kota Lama ya Sabtu Minggu. malam tapi mas ya. Malam. Jadi kalau nanti udah normal di Sampokong tiap siang hari Sabtu Minggu, Pagi sampai pagi sore kalau Oh. Sampokong. pagi sampai sore Sabtu Minggu di Sampokong, malamnya di Kota Lama Semarang. Nanti teman-teman bisa wisata di Semarang sekaligus melihat kesenian teman-teman yang ada di Kota Semarang. Terima kasih Mas Rudi. Jadi Sama-sama. terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah ucap, salah-salah kata dari kami. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.